Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kristologi pandai dan kristologi bodoh. Di sini saya akan membuktikan bahwa Esra Soru, Deging Gadas, Mel Atok, dan Muriwali Antomatolu adalah antek-antek antikris. Itulah yang terjadi. Dan setelah video ini dirilis, mereka dengarkan, kemudian mereka tidak bertobat, berarti mereka benar-benar murid antikris. Bertobat yang saya maksud adalah bukan pindah gereja, bukan pindah denominasi, melainkan kembali kepada pengajaran yang benar tentang doktrin kristologi yang sesuai dengan Alkitabiah. Dari keempat pendeta ini, menurut pandangan saya, yang nuraninya masih jujur adalah Bapak Pendeta Mel Atok. Jika sampai beliau saja tidak bertobat, itu berarti reform telah mati. Tujuan pembuatan video saya ini adalah menegakkan kebenaran Kristus, bukan mengatasnamakan denominasi gereja apapun, bukan untuk mempertontonkan kesombongan intelektual, melainkan untuk saling memperbaiki sesama anak Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan semesta alam, mempersatukan jemaat umat Allah di dalam doktrin kristologi yang benar, membuka mata dan menutup mulut para pencemooh. Jangan menanyakan selain daripada ini, sebab inilah motivasiku. Kambing memandang Yesus Kristus sebagai manusia biasa. Kemudian mereka membenci dan menghujat. Selanjutnya adalah para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, memandang bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul dan kerasukan Beelzebul. Selanjutnya adalah sanak saudara dan keluarganya, memandang bahwa Yesus Kristus adalah manusia biasa, tidak waras lagi. Selanjutnya adalah orang-orang Yahudi pada umumnya dan murid yang lain, memandang bahwa Yesus Kristus hanya seorang manusia saja, tukang kayu, Yesus yang ibu bapanya kita kenal, kata-katanya keras dan pergi meninggalkannya. Mengapa mereka bersikap seperti itu kepada Yesus Kristus? Karena yang mereka pahami adalah ini: Yesus Kristus adalah daging, hanya seorang manusia, dan tentu dia memiliki sifat-sifat manusia seperti lapar, makan, haus, minum, marah, tertawa, menangis, sedih, dan sebagainya. Yang tidak disadari oleh mereka bahwa ternyata ini adalah senjata setan. Setan menembak orang-orang menggunakan hikmat dunia ini, sehingga banyak manusia yang menjadi korban oleh karena senjata ini. Termasuk mereka-mereka yang menganut kristologi pandai. Kristologi pandai adalah sebuah doktrin yang dalam pengonstruksiannya menjadikan hikmat dunia atau
senjata setan ini sebagai dasar pembangunan doktrin mereka. Dengan demikian, menurut mereka, ini adalah natur kemanusiaan yang diciptakan atau ditambahkan kemudian. Dengan demikian, ini adalah manusia sejati. Di manakah letak Allahnya? Ternyata Allahnya tidak pernah menjadi manusia. Yang ada menurut kepercayaan mereka adalah Allah mendiami daging. Dan itu berarti menurut mereka manusia yang didiami Allah ini adalah Allah, dan itu pasti sesat. Mengapa sesat? Karena ini bukan penggambaran tentang Yesus Kristus yang sejati. Sebab label manusia bagi Yesus adalah penghujatan terhadap Allah. Justru sosok yang mereka gambarkan di dalam doktrin ini adalah antikris. Mengapa bisa antikris? Karena mereka menggunakan hikmat dunia ini untuk mempolakan seorang manusia, kemudian postur atau sosok daripada manusia yang mereka polakan itu mereka klaim sebagai Yesus Kristus, kemudian mereka sembah. Jadi, jika ini adalah Yesus Kristus yang sejati, berarti mereka menghujat. Dan faktanya, ini bukan Yesus Kristus yang sejati, maka mereka menyembah antikris. Yesus Kristus yang sejati dari atas ke bawah, maka dasar pembangunan doktrinnya harus dari atas ke bawah. Sedangkan yang dikedepankan di dalam doktrin Kristologi pandai ini adalah seorang manusia yang dasar pembangunan doktrinnya dimulai dari bawah ke atas, akhirnya sesat. Karena itu berarti mereka mempolakan seorang manusia, yang kemudian seorang manusia yang mereka polakan itu mereka klaim sebagai Yesus Kristus. Dan persis ini antikris. Karena antikris adalah seorang manusia di antara kita yang mendurhaka terhadap Allah. Ini sesat. Bagaimana dengan yang benar? Doktrin Kristologi sejati yang benar adalah Kristologi bodoh. Kristologi bodoh adalah sebuah doktrin tentang Yesus Kristus yang menjadikan batu karang sebagai dasar pembangunan doktrinnya. Batu karang itu adalah pengakuan Petrus, yaitu engkau adalah Mesias, anak Allah. Sebuah pengakuan yang tampak bodoh bagi hikmat dunia, karena tidak melibatkan unsur kemanusiaan di sana. Sebuah pengakuan bodoh yang dilontarkan oleh Rasul Petrus dengan tidak mengingat
atau melupakan suatu unsur yang menjadi batu sandungan, yaitu kemanusiaan. Ini adalah kristologi bodoh. Dan kristologi bodoh ini adalah batu karang. Anak manusia, Mesias, anak Allah, batu karang, itu adalah gelar bagi Yesus Kristus. Yang artinya adalah bukan manusia yang menjadi Allah, melainkan Allah yang menjadi manusia. Setelah Allah menjadi manusia, kemudian Allah menjalani peran sebagai manusia. Allah sebagai manusia artinya adalah Allah pada dirinya sendiri sudah memiliki sifat menjadi daging. Artinya adalah jauh sebelum manusia diciptakan, Allah memang sudah memiliki sifat menjadi daging. Inilah yang disebut daging hidup yang turun dari sorga. Biasanya dia menampakkan diri atau teofani dalam bentuk seorang laki-laki dewasa sempurna, tetapi dalam rangka pengosongan diri, meninggalkan kealahannya, tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa, dan agar dapat dicobai, maka dia dibentuk di dalam rahim dalam bentuk janin. Sehingga dia mengalami pertumbuhan selayaknya manusia dan menjadi sama dengan manusia. Setelah menjadi sama dengan manusia, barulah dia menanggung segala kehinaan ini. Dia menanggung segala kehinaan ini karena kasih. Dan kasih itu adalah Allah sebagai manusia. Jadi, doktrin yang benar tentang Yesus Kristus adalah kristologi bodoh yang menjadikan batu karang sebagai dasar pembangunan doktrinnya, yaitu dari atas ke bawah. Sehingga yang dikedepankan di dalam doktrin ini adalah Allah, bukan manusia. Dan inilah Yesus Kristus yang sejati. Saya seorang hamba Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan respon Yesus Kristus? Yesus Kristus menolak disebut manusia. Itu berarti siapapun dia yang menyebut dia manusia, berarti dia sedang menghujat. Dia sendiri menyembunyikan jati dirinya dari orang-orang pandai, orang-orang bijak, orang-orang pintar. Itu berarti doktrin yang dibangun oleh orang-orang pandai di atas hikmat dunia ini otomatis salah. Dan Yesus Kristus justru meningkatkan tentang jati dirinya kepada orang-orang bodoh, orang-orang kecil, orang-orang lemah, yang menjadikan batu karang ini sebagai pegangan hidupnya. Sekarang,
Menurut pandangan manusia, Yesus Kristus adalah manusia. Dengan demikian, manusia yang hidup menurut hikmat dunia ini memandang bahwa Yesus Kristus itu terbatas. Untuk menjawab itu, kita harus ketahui bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan karena itu tidak mungkin terbatas. Bagaimana dengan doktrinnya? Perhatikan berikut. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, menciptakan alam roh dan juga menciptakan alam nyata. Alam nyata adalah bumi dan langit serta isinya. Jika Allah berkuasa untuk menciptakan alam nyata, apakah Allah tidak bisa menampakkan diri secara nyata di alam yang nyata ini? Jawabannya adalah bisa. Karena memang Dia memiliki sifat untuk menampakkan diri secara nyata. Selain itu, Allah Maha Besar, memenuhi langit dan bumi. Langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa Allah memperlihatkan jari telunjuknya di alam yang nyata ini kepada manusia? Jawabannya adalah bisa. Karena Dia memiliki sifat menampakkan diri, juga memiliki sifat menjadi daging. Menampakkan diri bisa dalam bentuk seperti api atau yang lainnya. Nah, ketika kita melihat jari telunjuk Allah itu, apa yang kita pikirkan? Apakah kita berpikir jari telunjuk Allah itu terbatas? Jawabannya tidak terbatas. Karena jari telunjuk itu terhubung dengan pribadi yang memiliki jari itu. Jadi, menurut pandangan manusia, jari itu terbatas. Tetapi menurut hikmat Allah, jari itu tidak terbatas karena tersambung dengan pemilik jari itu. Nah, bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus ketika menjadi manusia, segala sifatnya menyertai Dia. Sebagaimana yang Anda lihat di hadapan Anda. Dia adalah kasih. Dia adalah Allah sebagai manusia. Dan Allah sebagai manusia adalah kasih. Apakah kasih itu terbatas? Tidak. Kasih itu tidak terbatas. Supaya lebih mudah, kita menggunakan gelar Yesus Kristus yang lain, yaitu jalan dan pintu. Yesus Kristus adalah jalan yang terlihat dalam pandangan manusia. Tetapi jalan itu tidak terbatas karena terhubung dengan sumbernya, yaitu pintu yang menyatu dengan rumah, yaitu sorga. Jadi menurut pandangan manusia yang hidup menurut hikmat dunia,
Yesus Kristus itu terbatas. Tetapi menurut hikmat Allah, Yesus Kristus tidak terbatas. Karena dia tidak pernah lepas dari Bapanya. Tidak pernah. Kalau Anda berpikir Yesus Kristus lepas dari Bapanya atau terlepas dari segala sifatnya, maka Anda pasti salah mengenal Allah. Jadi Tritunggal itu bukan Allah yang terpisah. Tetapi Tritunggal itu satu, dan ketika dia menjadi manusia, dia tetaplah satu, menyambung dengan Bapa. Seperti jalan dan pintu yang terlihat di sini. Untuk sementara, saya pikir sekian dulu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.